Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kita dari podcast Trivi. Oke, jadi di sini kita kira-kira mau ngomongin apa nih, Kak? Kita mau ngomongin tentang Hari Pramuka tentunya dong, karena kita udah pakai baju Pramuka nih ya kan. Gila banget nih kita nih. sebenarnya hari Senin tetap pakai baju pramuka karena tanggal 14 Agustus yang dinobatkan atau disebut sebagai Hari Pramuka se-Indonesia. Betul sekali. Nah, jadi kita di sini pengen ngobrolin nih seputar pramuka, tapi sebelum itu kita pengen perkenalan dulu nih, dimulai dari gue ya. Nama gue Muhammad Akbar Sudarmawan nih. Nama gue Dani Restaroyan. Dan nama gue Wildan Alvaro Hidayat. Oke, jadi di sini kita akan obrolin pramuka, seputar pramuka sebagai siswa SMA Negeri 36. Oke, jadi yang pertama nih, gue mau nanya nih ke Kak Dani dulu deh. Menurut Dani, apa sih tujuan didirikannya pramuka? Aduh, ini berat sih sebenarnya karena gue udah lumayan vakum lama pramuka. Mungkin ini gue ada foto gue. Nah, itu foto gue tuh waktu SMP tuh. Itu waktu gue SMP nih, gue aktif banget pramuka sampai gue disebut atau dipilih menjadi ketua Pratama atau ketua. Kalau di OSIS tuh ketua OSIS. Nah, kalau di pramuka tuh ketua Pratama. Kalau di Penggalang. Nah, jadi menurut gue karena gue dulu anak pramuka banget, gue tuh bener-bener jiwa pramuka banget di dalam diri gue. Kayak dikit-dikit gue pramuka sampai pulang malam latihan. Nah, di situ gue diajarkan sama kakak-kakak pelatih gue untuk arti disiplin, arti mandiri. Nah, terus arti dalam kehidupan yang jauh dari siapapun lah. Itu kan ibarat pramuka tuh kayak gitu kan. Kayak dia campingnya, perjusanya, terus gimana cara bikin tandu sendiri di hutan kan kayak gitu kan. Diajarkan untuk kayak gitu kan. Itu bisa diajarkan disebutkan sebagai seseorang untuk menjadi mandiri. Nah, menurut gua jadi setelah gua pramuka tuh gue jadi tahu tuh cara simpul tali gimana. Sebenarnya nggak orang banyak tahu tuh. Nah, gue tahu sendiri cara-cara simpul tali tuh gimananya. Terus gue jadi tahu gimana adanya sandi kimia, sandi Jepang, sandi semapur. Nah, itu beberapa hal-hal dasar yang mungkin gue nggak begitu banyak hal tahu, tapi ya gue paham lah tentang pramuka dikit-dikit. Nah, itu sih menurut gue. Oke. Kalau menurut lu gimana nih, Wil? Tujuan didirikannya pramuka, Wil? Gue emang nggak sejauh Dani untuk mendalami pramuka. Cuma ya seenggaknya sorry nih ya kalau salah ya. Dan dasar-dasarnya pramuka mungkin gue sedikit tahu seperti Dwi Satya, Dasa Dharma, itu gue tahu, gue paham. Dan juga benar tadi kata Dani, pramuka itu pasti yang utama menekankan kita kepada Tuhan. Satu, udah pasti itu paling penting ya kan. Terus yang kedua ya bener tadi melatih mandiri, dimana kita tuh bener-bener jauh dari orang tua. Kita harus bener-bener berpegang teguh sama diri kita sendiri untuk mengalami atau mengatasi lah kondisi kita di daerah manapun, dimana kita harus bener-bener bisa bangkit dan juga memecahkan masalah itu sendiri. Itu sih. Dan juga ada juga tadi sandi morse, semapur dan yang lain-lain kayak tadi untuk di situasi darurat juga kan. Kita harus memahami itu juga sih. Itu sih yang gue pelajari dari apa itu pramuka. Oke. Jadi itu menurut dari Dani dan Wildan ya. Nah, selanjutnya gue mau nanya lagi nih. Gimana sih rasanya jadi anak pramuka tuh? Gimana rasanya yang dirasain? Dulu tuh waktu gue mungkin kalau di SMA udah jarang. Mungkin waktu kita flashback aja dulu. Alur ke belakang kita inget-inget masa-masa SMA tuh masa-masa indah sih menurut gue. Karena gue juga sebagai seorang pramuka tuh, anak pramuka tuh bangga banget. Karena dengan atribut gue yang lengkap seperti TNI ya kan, polisi-polisi, baju gue ketat banget dulu. Dan berwibawa gitu. Iya, berwibawa banget. Dengan baret gue, dengan banyak-banyak pin-pin yang pernah gue dapet. Nah, itu menjadi salah satu kebanggaan dalam diri gue sendiri. Jadi itu ada TKU, terus ada TKU, TKK. Nah, itu jadi dia, lo tau gak sih yang kayak ada kotak-kotak. ya kotak-kotak itu. Nah, itu didapetinnya gampang itu. Gimana tuh? Jadi kalau ada kayak dia harus menabung ya harus menabung dulu. Berarti kayak misi gak sih? Ada Iya, misinya. Jadi itu nanti kalau sini udah penuh,
baru nanti di selempangnya gitu. Jadi itu kalau itu ada bertahap-tahap ya, kayak SKU-nya dulu tuh, dari SKU-nya baru bisa dapat, kayak TKK-nya, TKU-nya itu baru bisa dapat. Oke, dari Dani ya. Sekarang kalau dari Wildan gimana nih jadi anak pramuka nih? Oke, pramuka ya, pengalaman. Bener sih, SMA kita mungkin udah saatnya fokus ke jenjang yang lebih tinggi kali ya. Udah harus fokus dimana kita harus bisa memilih. Tapi kalau ngomongin masalah dulu nih ya tentang pramuka, gue nggak sekeren Dani, intinya gitu. Gue nggak sekeren Dani, gue nggak sehebat Dani. Tapi gue juga punya pengalaman tentunya dong. Ikut-ikut camping, dimana kalian dulu sih gue nganggapnya kayak dihukum itu sesuatu hal yang apaan sih, capek pulang malam, apalagi kalau nginep kan itu udah pasti lu harus bangun pagi. Dibanguninnya pun bukan yang kayak kelon-kelonan mama, enak bangun enggak, tapi kayak lu harus ya lu dikerasin, ya lu harus keras gitu. Ya pokoknya bener-bener itu ya, sekarang gue tahu oh itu buat gue sekarang nih, gimana gue jadi sekuat sekarang, semampu yang diri gue sekarang itu ya hasil dari yang gue lakuin saat dulu gitu sih. Salah satu dari pramuka juga. Iya, pramuka tentunya sih. Oke, jadi Dani sama Wildan udah nyeritain nih pengalaman dan rasanya jadi anak pramuka tuh gimana nih. Nah, ceritanya gue penasaran nih sama lu berdua, gue penasaran nih. Lu ada yang masih inget gak sama tingkatan-tingkatan dalam pramuka? Oh, gue masih inget. Tapi kalau penggalang gue udah lupa tuh. Mungkin penegak aja kan. Mungkin ada dari siaga, penggalang, terus sama penegak. Nah dari penegak tuh ada 3. Di penegak tuh ada Bantara, terus ada Laksana. Nah satu lagi gue lupa. Sorry banget nih. Karena kan kita kan gini, karena kita ingin ngasih tahu aja kalau diri kita Cerita-cerita tuh tetap lah. paham. Iya. Cerita-cerita. Kita bukan di sini bukan ahli pramuka. Maaf banget nih Sekali semuanya lagi kita guys. bukan pronya lah. Iya, bukan istilahnya pronya. bukan Tapi pronya. kita salah satu orang yang peduli dengan pramuka juga. Iya. Karena kita juga salah satu pernah menjadi anak pramuka gitu. Mungkin gue boleh cerita gak nih? Apa tuh? Waktu gue jambore kayak gitu. Wah, boleh. Boleh ya. Boleh. Mungkin ini seru sih, kayak waktu itu tuh gue jambore tuh kelas 8 sebelum terpilihnya gue menjadi apa sih namanya, ketua dari pramuka. Nah jadi itu sejakarta, jambore Jakarta. Jadi 3 hari tuh. Nah gue dipilih, ada salah satu tim inti dulu tuh. Kalau di SMP gue namanya DG, Dewan Galang. Nah masuk Dewan Galang tuh nggak begitu mudah tuh, ada tatarannya dulu, sama lah kayak TNI gitulah, polisi karena kan pramuka mungkin seminya militer untuk anak-anak di Indonesia. Bener, mungkin kalau di luar negeri kan ada pendidikan khususnya gitu kan kalau di luar negeri. Nah kalau di Indonesia mungkin pemerintah Indonesia membuat anak-anak mudanya, anak-anak kecil-kecilnya tuh yang masih sekolah atau sudah kuliah untuk dididik menjadi semi militer tuh di dalam pramuka, karena nggak mungkin juga sama TNI kayak gitu kan. Nah, jadi tuh gue dulu disuruh sampai balik malam tuh, kayak tongkat tuh kayak bener-bener nggak, gue bawa tongkat itu sampai bener-bener nggak boleh goyang selama sejam tuh, biar jadi sini gue, iya biar jadi lengan gitu kan. Nanti kan PBB tuh, nah dari tongkat nyambung tuh ke PBB. Nah karena gue tuh tahu filosofi dari pramuka tuh ibarat pohon kelapa. Kenapa kelapa? Kan kalau di Indonesia kelapa tuh, karena Indonesia tuh mempunyai banyak kelapa, dan kelapa tuh bisa manfaatnya tuh banyak kemana-mana. Sama pun kayak pramuka bisa manfaat kemana-mana. Pramuka bisa menjadi paskibra karena pramuka bisa PBB. Pramuka bisa menjadi PMR karena pramuka bisa membuat tandu dan segala macam. Pramuka bisa menjadi polisi karena pramuka bisa mengatur lalu lintas, atau mengertilah artinya lalu lintas, karena seragamnya mungkin agak sedikit mirip. Karena di pramuka tuh juga ada namanya Sangka Bayangkara. Sangka Bayangkara tuh sedikit-sedikit tuh satuan atau anak buahnya dari polisi-polisi. Mungkin ya dari cabangnya, tapi di anak pramukanya.
Nah itu biasa ada di polsek-polsek, misalnya kayak polsek Pulau Gadung, polsek manapun. Nah tapi itu nggak semuanya ada. Sesuai sama adanya anggota Saka tersebut ada atau tidaknya. Nah terus habis itu barulah tuh gue dipilih. Kita balik lagi nih, gue dipilih sama kakak-kakak pembina gue untuk berangkat nih Jambore 3 hari. Terus kita berangkat lah tuh naik mobil dari sekolah. Tuh dulu gue pengen banget tuh padahal ngerasain naik apa namanya sih kalau kendaraan TNI tuh Mobil yang gede. iya tronton. Gue kira tuh dulu naik tronton karena tuh pengen banget serunya. Udah tuh gue datang tiba di Cibubur tuh, gue waktu itu di Cibubur tuh panas banget kayak gini tuh rasanya. Gue kayak ada sedikit penyesalan dalam diri gue, tapi itu baru awal ternyata penyesalan gue. Sebenarnya tuh enggak, sumpah ini enak banget. Jadi pramuka sebenarnya enak banget karena sekarang karena pramuka mungkin itu juga pilihan gue sekarang bukan ke pramuka lagi. Mungkin gue udah cukup pas di SMP, gue mungkin sekarang pramuka dasar-dasar aja lah. Emang ekskul wajib sekolah ya udah gue jalani. Gitu. Terus datanglah gue di pramuka tuh di Jambore tersebut. Terus siang abis itu sholat Jumat karena kan Jumat Sabtu Minggu. Nah jadi gue 3 hari tuh nginep di Cibubur. Malam pertama itu masih asik banget malam pertama tuh. Gue di situ kayak ada namanya pentas seninya. Jadi setiap regu tuh harus ngirim satu bakat, entahlah dia nyanyi, entahlah dia berpuisi. Nah gue di situ nyanyi. Itu benar-benar asik banget. Terus kayak ya lu gimana sih tahu-tahu cinlok dalam ini ya kan? Aduh. Nah itu bahaya tuh. Itu udah bahaya. SMP tuh. Itu SMP. Gue dulu pernah deket sama cewek dari pramuka. Itu asli. Tapi ya nggak jadi. Itu cinta monyet waktu SMP lah. Itu seru banget. Kayak jadinya tuh gara-gara ada motivasinya juga nih, gue pengen ikut pramuka tuh pengen biar ketemu cewek ini. Gitu. Itu SMP-nya ya lumayan deket lah, tapi ya kalau ada lomba-lomba tuh gue selalu pengen ketemu tuh gara-gara itu. Terus habis itu tibalah malam selanjutnya nih. Malam selanjutnya nih paling kocak karena gue udah capek banget. Gue udah bener-bener capek di situ. Lu mau tau gak yang gue lakuin apa? Gimana tuh? Gue pura-pura kesurupan. Pura-pura kesurupan? Biar apa tuh? Enggak, maksudnya kesurupan Gimana nih? Sumpah, lu tanya nih, ini kalau teman-teman SMP gue nonton, ntar gue kasih deh ini ke link ini gue. Gue tuh capek banget kayak, gue tuh nggak tahu pengen ngapain lagi. Gue udah pengen tidur pokoknya rasanya. Gue keluarin jurus gue akuin gue jago acting. Percaya gak gue jago acting? Gue bener-bener kesurupan di situ, bukan bener kesurupan, bener-bener pura-pura kesurupan karena gue pengen tidur. dan pada akhirnya gue di situ mungkin kayak ada, gue tuh udah api unggun, udah nggak jelas, gue pura-pura lari, di bawah gue gini, gitu. Lu lari di tengah ini? Iya, nggak di tengah, tapi gue ke arah tenda gue. Gue ke arah tenda gue. Itu gue ke arah tenda gue kayak, gitu. Terus Dani kenapa? Gue langsung digotong gitu. Terus paling kocak itu ada bapak-bapak kayak, ini gondoruo. terus dalam orang ini gue nggak tahu gue di situ gimana karena gue udah capek banget jujur itu emang salah. Mau ketawain capek. Iya, gue kayak mau ketawain tuh nggak gue ketawain karena gue udah pengen tidur pokoknya di situ. Gue yang nggak enak badan juga dan akhirnya badan gue panas di situ. Ini gondoruo nih. Dalam hati gue, gondoruo. Gimana cara kita dari gondoruo nih? Gue kayak gitu sumpah. Karena gue juga ada keturunan dari dari menyokap gue yang Bali gitu kan. Jadi gue tahu lagi kayak cara-cara tekstur reak gitu kan. Dan akhirnya tapi ini sumpah, gue padahal nggak nyakar diri gue, tapi di muka gue banyak cakaran, Will. Itu sedikit sumpah. Itu mistis sih sebenarnya. Apa itu kelakuan orang pinter ya kali ya biar? Enggak, Will. Enggak, orang pinter cuma gini-gini doang. Bapak-bapak itu cuma gini doang, tapi di sini ada cakaran nih. Ada 3 cakaran, terus di sini ada 3 cakaran, sumpah. Di sini enggak ada fotonya sih. Karena di sini kita belum megang HP, cuma ada foto-foto beberapa dari kakak-kakak kelas gua. Yeah. Karena kan mungkin belum ada SMP kan mungkin belum ada HP kan? Iya. Yeah.
Lu nyadarnya tuh cakaran pas udah besoknya apa? Pas udah besoknya itu gue udah tidur. Abis itu after itu gue tidur. Tapi gue di situ pura-pura kesurupan. Tapi kayak ada yang bener-bener ngeganggu gue gitu, Will. Yang bikin gue capek. Ya itu seakan-akan kayak itu kamar mandi serem banget cuy. Asli. Gue kayak mendingan gue pipis tuh di pohon daripada gue pipis di toilet. Karena kalau di pohon kan masih bisa permisi kan. Abis. Oke, lanjut. Ini ada dari kameramen. Terus abis. Oh ya, boleh minum. Is. Asik nih minum. Boleh. Oke, boleh buka dulu itunya, buka dulu. Ini enak nih ada minum nih. Mungkin hostnya lagi ini ya. Mungkin sambil cerita-cerita dulu. Abis itu gua toilet lo tibalah pagi hari. Teman-teman gue pada nanya. Dan lu kenapa dan semalam dan segala macam. Bilang, duh, gua nggak enak badan nih. Tapi emang bener tuh gua nggak enak badan gitu pada akhirnya. Dan gue tuh udah habis itu hal paling terseru sih dalam pramuka gue. Itu nggak bisa diulang. Gue pengen banget ngulang itu. Karena tuh gue di pramuka tuh bener-bener mungkin gue masuk SMA Negeri 36 ini juga dibantu oleh pramuka gue kan. Itu salah satu karena gue bersyukur banget sih. Mungkin ini ada fotonya nih. Foto gue waktu kemah nih. Ini mungkin fotonya nih. Nah, itu foto gue. Jadi itu foto paling epic sih. Waktu itu foto itu sebelum terima kasih. Foto itu sebelum gua pentas seni. Terus abis itu akhirnya pulang deh. Pas pulang udah abis itu gue cerita ke nyokap gua. Dan gue cerita ke nyokap gua akhirnya gue jujur mah aku semalam pura-pura kesurupan gini. Terus kata nyokap gue ya udah besok jangan, takutnya kamu malah beneran nantinya gitu. Sebenarnya itu ada hal yang nggak boleh ditiru sih sebenarnya, Will. Ya mungkin tadi kan lu cerita nih, lu pas bangun pagi tuh cakar. Mungkin kalau emang bener nih ya ada yang penunggu situ mungkin agak kesel juga kali ya. Karena wah gue nggak ngapa-ngapain nih, kok gue dituduh gitu. Wah ini bocah batu sih. juga nih. Iya benar. Jadi gitu mungkin. Thank you. Nah terus abis itu juga gue udahlah pokoknya tuh akhirnya covid Oh, iya. tuh. Covid akhirnya pramuka gue online. Tapi ada beberapa selang-seling hari per minggu tuh gue datang. Dan terus akhirnya gue udah pengen lulus. Gue pindah jabatan lah ke adik-adik gue sekarang. Gue ngeliat sekarang malah lebih maju, lebih berkembang tuh pramuka karena gue bangga. Karena di pramuka tuh sebenarnya relasinya tuh nyambung kemana-mana. Terus gue juga bangga sama pramuka tuh kalau yang tua pun masih dipanggil kakak, Will. Sampai yang udah umur 50, 60 manggil kakak. Karena jiwa pramuka tuh jiwa muda banget sih sebenarnya. Ngajarin lo gimana tentang menghormati, entahlah lo menghormati apapun itu. Lo harus menghormati hewan, lo harus menghormati alam, apalagi orang tua, apalagi manusia. Nah itu. Sampai dasi pun ini pun susah ini sebenarnya, nggak boleh nyampe tanah nih. Kalau kita sholat harus diginiin, ya kan? Tata caranya harus diginiin. Iya. Di pundak. Terus baret pun juga ada tata caranya tuh. Terus kayak ada tali kurnya juga. Kalau tali kur, iya. Bukan dong. Warna kuning tuh untuk SMA, warna merah untuk penggalang. Penggalang tuh dari kelas 4 SD. Oh iya, ada juga yang hijau. Iya, yang hijau tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Itu siaga. Nah, siaga tuh biasanya hijau. Baru naik tuh tingkat-tingkat. Kita itu sebenarnya tuh naik pun juga kita ada batas umur ya. Nggak bisa langsung naik begitu aja. Harus ada tes-tesnya juga. Mungkin itu sih cerita dari gue yang bener-bener nggak ada gantinya lah. Gue pengen banget. Karena pada akhirnya tuh adik gue sekarang masuk SMP nih. Gue pengen banget adik gue biar bisa ikut pramuka. Tapi nyokap gue bilang nggak usah lah. Karena dia cewek kan takutnya ada kenapa takutnya lebih capek lah. Karena emang gue pas pramuka tuh pulang malam mulu. Jam 9 baru pulang. Sampai gue beda-bedain tuh waktu gue lagi sama keluarga, lagi sama teman apa gimana tuh gue relain untuk pramuka dulu. Nah itu sih menurut gue Bang. Itu ada dukungan atau trusted lah dari orang tua juga lah ya. Nah itu nyokap ngedukung gue, Will, tapi bokap enggak. Sampai bokap tuh kayak, ngapain sih kamu pramuka mulu, mana hasilnya? Nah hasilnya gue kasih pun pas gue pengen masuk SMA.
ini hasil aku loh pak gitu akhirnya. Karena menurut gue bersyukur gue bisa masuk pramuka. Gue SMP di 198 tuh, kalau ini Dewan Galang. Kalau Dewan Galang SMP 198 mungkin nanti gue kasih nih videonya ke anak-anak 198 mungkin. Biar mereka tahu lu Iya. kesurupan apalah itu. Udah 4 tahun lalu mungkin. Oke, Akbar lanjut Akbar. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Iya, Gue pengen nanya, menurut kalian nih, kenapa sih kesadaran anak sekolah tentang pramuka itu kurang banget? Seperti yang kita tahu nih, kalau jam-jam pramuka itu kan pada males banget ya, orang-orang pada cabut pramuka lah, apalah. Nah, menurut lu pada gimana nih? Coba minum dulu, Iya, minum dulu. Aus. Minum. Ini Wildan lagi sakit nih guys. Ya. Lagi Tapi kan sakit ya. pramuka, namanya juga hari pramuka, Iya, kita harus kuat harus lah ya kuat, harus dalam kuat. keadaan guncangan apapun. Dia mungkin gue biar kayak ini aja kalau ada sponsor ya. Sponsor. Gak apa-apa. Boleh, Biar ada boleh, trivia ada boleh. sponsor ya. Boleh. Iya, biar masuk sponsor ya. Biar kita enak lah. Nah, menurut gue ya, Bar. Ya. Kenapa anak-anak muda tuh maksudnya terutama tuh anak-anak SMA sih sebenarnya tuh Will, Bar. Betul. Anak-anak SMA tuh nggak mau pramuka karena dia menilai tuh pramuka ya gitu-gitu aja. Sebenarnya dia nggak ngulik lebih dalam lagi di dalam pramuka tuh ada apanya. Mungkin gue sekarang waktu SMA ya pramuka gue cuman ya udah pramuka wajibnya aja. Mungkin ibarat kata yang sunnahnya lu belum tahu nih. Yang di luar kewajibannya lu belum tahu nih. Seindah apa sih pramuka itu, seenak apa sih pramuka itu. Jadi pandangan anak-anak muda sekarang tuh atau anak-anak Gen Z sekarang yang seumuran kita itu berpikir kayak pramuka tuh cuman habis-habisin waktu di bawah sinar matahari. Jadi kayak gue panas banget udah pakai dasi terus bajunya tebel nih, mungkin baju pramuka nih tebel Iya. 2 kali lebih tebel dari daripada baju baju putih. Iya, kecuali baju olahraga ya, karena Iya, kalau baju kan, olahraga kan bahan buat beda. bahannya beda. Iya, beda. Iya. Nah, itu menurut gue sih kayak gitu tuh. Karena kurang adanya motivasi dalam diri dia juga. Terus sama mungkin dari sekolahnya sih. Sekolahnya tuh mungkin kurang ketat atau gimana tuh dalam inian pramukanya. Nah, karena yang gua tahu tuh tadi kita pagi kan ada upacara kan? Apel. Ada apel kan. Di dalam apel itu tadi disebutkan kalau kakak-kakak atau pengajar pramuka tuh kurang. SDM-nya tuh kurang. SDM pengajarnya tuh kurang. Gue di situ sedih sih tadi dengernya dalam dokumentasi untuk trivia juga kan. Terus kayak gue dulu pramuka kayak nilainya gimana itu. Terus tersentuh juga, sumpah jujur. Dalam hati gue kayak tersentuh juga kayak gue seharusnya bisa bantu nih, gue bisa gerakin pramuka di dalam sekolah gue sendiri, tapi kenapa enggak? Mungkin nantilah, ini next nantinya gue gimana perbincangin ke kesiswaan untuk pramuka, evaluasi gimana caranya emang untuk pramuka SMA 36 untuk berkembang lagi. Itu sih menurut gue, Bar. Menurut lu gimana, Bro? Kalau dari gue sih ya, tapi balik lagi sih ya, SDM yang mengingatkannya mungkin ya. Anak-anak zaman sekarang tuh yang lebih ke pergaulannya mungkin ya, yang mungkin ada temennya yang ngajak kayak udahlah ini mau ngajak kayak udah nongkrongnya apa sih pramuka nggak guna gitu, walaupun dibilang wajib juga pramuka nggak ngaruh ke nilai gitu, tapi sebenarnya ya nggak juga. Lu mau gimana pun ya namanya wajib ya pasti harus dilakuin dong, ya kan. Untuk SDM sih menurut gua ya gimana ya ngomongnya, masalah orang-orang itu balik ke iya sih ke kemauannya lah, introspeksi kayak kalau emang menurut lu pada atau kalian atau gue juga kalau pramuka itu penting ya why not nggak dilakuin ya, do it aja dulu, lakuin aja dulu ya kan. Kenapa enggak gitu, kayak ya enggak semua hal yang dikeluarin di pramuka itu enggak ada yang jelek sih menurut gue. Pasti bagus kok, pasti dapet lah pengalamannya entah apalah, mungkin emang ya minatnya aja sih. Kurang minatnya mungkin di sekolah kita Iya. emang kurang, karena emang kurang aktif juga sih. Kalau yang gue lihat tuh dari tim-tim intinya juga masih kurang sebenarnya, Bar. Jadi kecuali emang enak di dalam, mungkin gue lihat tuh kalau di sekolah-sekolah lain kayak ada Flying Fox-nya,
ada demosnya pun dari demosnya sih sebenarnya, dari dia menjual namanya pramuka di dalam sekolahnya itu sih menurut gue. Jadi pandangan-pandangan gue tuh kayak kalau emang awalnya jelek mungkin orang nanti jelek ke depannya. Oh, Coba dari berarti awalnya bagus lebih ke promosinya gimana nih? Ya, gimana ininya, pengenalannya. Oh iya. Iya. Ya, emang nggak semuanya itu dilihat dari covernya doang, tapi semuanya awalnya dilihat dari cover. Iya. Ujung-ujungnya juga apa yang kita lihat, apa yang kita paham. Mungkin itu sih. Ya kalau menurut gue ya gitu sih. Balik lagi ke dirinya masing-masing. Gimana lu ikut-ikut enggak juga ya. Nggak wajib, nggak gimana ya ngejelasin ini kayak ya terserah aja sih, cuma benefitnya kayak sayang aja gitu lu nggak ikut kegiatan itu yang dimana mungkin teman lu ikut dia mungkin lebih mengerti seisi dunia, lebih ngerti tentang apa yang dialamin dunia daripada lu gitu sih. Terus mungkin pesan-pesan juga lah langsung nggak ya? Oh iya boleh. Udah Dari ini dulu ya mungkin untuk anak untuk sisa-sisa SMA 36 sih terutama mungkin lebih diaktifin lagi pramukanya, lebih mensadarkan diri kalau pramuka tuh hal yang wajib di dalam kurikulum 2013 semuanya. Semuanya kurikulum tuh wajib kan dalam hal pramuka tuh. Jadi ya tanpa ada nilai tuh jadi gimana ya? Kita nggak bisa dapat nilai kalau kita nggak pramuka. Ya gitu kan. Jadi nilai kita C di dalam pramuka itu jadi pandangan kita jelek. Mungkin gimana cara kita lebih sadar diri lagi, lebih berkembang lagi, lebih bisa memajukan lagi kegiatan di dalam sekolah kita. Mungkin itu aja sih. Biar nama sekolah kita tuh ada di luar sekolah di dalam bidang kepramukaannya. Mungkin kan kita cuman di dalam olahraganya atau lainnya tuh mungkin SMA 36 sudah ada, mungkin di dalam pramukanya tuh belum begitu berkembang. Itu saya sih pesan kesannya dari gue. Langsung tutup aja kali ya. Udah terlalu ini juga. Oke, jadi cukup di sini saja nih podcast kita kali ini nih. Tapi jangan lupa untuk mengikuti channel-channel kita ya. Jangan lupa subscribe karena berikutnya kita pasti akan ada podcast yang seru-seru lagi nih. Ya pasti. Ya pasti. Pasti nih, mungkin lebih ini lagi nih, tamu-tamunya ya kan. Betul. Oke, mungkin sebelum tutup kita tepuk pramuka 3 kali dulu. Boleh. Mana tuh? Oke, Gue masih ingat. Ingat. Dari Ingat. gini dulu dong. Gini dulu. Gini. Oke, tepuk pramuka 3 kali. Salah dong. 3 kali tepuk pramuka. Iya. Sorry. Capek, sorry ya. Ayo. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, praja muda karena selalu siap sedia, jaya. Yes. Oke. Itu kalau pramuka waktu SMP tuh kayak gitu tuh, selalu ada. Sama. Tapi kalau untuk Ya, lomba tuh itu nggak boleh dipakai tuh. Iya, Mungkin, soalnya iya. banyak juga sih kayak ada yang dicantumin nama sekolahnya Iya, atau apalah. atau lainnya Biasa. variasi itu. Dah, gitu aja sih guys. Oke. Thank you udah dengerin terima ya. kasih. Dadah semuanya.